Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali menghadiri kegiatan rutin pekanan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita beberapa pekan yang lalu, yakni tentang bab tentang qutul qulub, ya, tentang makanan hati dan kesembuhannya. Qutul qulub wa shifauha. Ya. Kemarin kita membahas satu poin tentang makanannya hati, yakni zikrullah. Makanan hati dan kesembuhan hati itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan masih bab tentang zikrullah, ya. Bab tentang keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu daripada sebab sembuhnya hati dari penyakit, sembuhnya hati dari asbab-asbab yang akan merusak dan mengkotori hati kita, sehingga hati yang bersih, hati yang terbebas dari penyakit akan menjadikan seluruh anggota tubuh kita dan seluruh perbuatan kita menjadi baik, menjadi positif, karena inna fil jasadi lamudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Bahwa dalam jasad manusia ada segumpal darah yang apabila dia baik maka baiklah seluruhnya, dan jika dia buruk maka seluruh tubuh itu menjadi buruk, dan hal itu adalah hati. Jadi insyaallah kita membahas tentang masalah ini. Kita lanjutkan. Wa dzikru dawaun liqaswatil qulub. Bahwa zikir itu, kata muallif kitab ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rajab, ya, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan wa dzikru dawaun liqaswatil qulub, bahwa zikir itu adalah obat kerasnya hati. Nah, kerasnya hati itu adalah merupakan pertanda bahwa hati kita sudah sakit, ya. Nah,
Kerasnya hati itu adalah gambaran daripada hati yang sakit. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ya, kemudian keraslah hati mereka, maka hati mereka itu seperti hijarah, seperti batu. Aw asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Jadi ada hati manusia yang kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Ya. Wa minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa minha lamma yahbitu min khasyatillah. Dari batu ada yang keluar air, mata air. Dari batu walaupun keras, ada batu itu yang kemudian terjatuh. Ya, lamma yahbitu min khasyatillah, karena batu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu yang keras aja ada yang kemudian terjatuh, hancur, lama kelamaan kemudian lebur menjadi kerikil, bahkan ada yang kemudian menjadi tanah-tanah yang lembut. Min khasyatillah, karena batu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hati manusia yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka hati itu telah keras, lebih keras daripada batu. Jadi batu saja takut sama Allah. Ya. Maka majelis rahimakumullah, nah kalau kita punya hati, kemudian hati kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah berzikir. Kama qala rajulul Hasan, sebagaimana seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi, aku mengadu kepada engkau tentang kerasnya hatiku." Subhanallah, ya. Jadi ini masih zaman tabi'in. Ya, masih dekat dengan sahabat. Ada seseorang yang mengadu hatinya keras. Karena beliau merasa ketika baca Al-Qur'an tidak bisa meneteskan air mata. Ketika baca Al-Qur'an hatinya tidak bergetar, tidak bisa menangis. Ketika sholat tidak merasa khusyuk ketika sholatnya. Ya. Ketika dia melaksanakan ibadah, hatinya tidak merasa ikut tergetar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa hatinya keras. Ya, sehingga beliau kemudian mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Asku ilaika qaswata qalbi." Qala, kemudian Imam Hasan mengatakan, "Adibhu bidzikri." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Adibhu bidzikri." Ya, ajari hatimu dengan zikir. Adib dari kata adaba, yu'addibu, artinya mengajari adab. Jadi hati yang keras itu menunjukkan hati yang tidak beradab. Hati yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki sopan santun. Tidak tergetar ketika menyebut nama Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kayaknya hati kita ini masih kebanyakan kita masih keras. Ya, hati kita masih keras. Jarang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan adibhu, didik hatimu itu. Namanya takdib, pendidikan itu ada suatu proses yang berkelanjutan, yang bertahap.
seperti kita menanam satu tanaman. Ya, mulai dari biji kita semai, kemudian kita tumbuh, kecambah. Setelah itu kemudian tumbuh biji muda, keluar daun, muncul tangkai, dan terus seterusnya. Ketika kita nanam, ya, tidak akan bisa langsung kita mendapatkan buah. Kita nanam duren hari ini, mulai dari biji, kita nanam biji. Tidak bisa esok hari kita berharap keluar buah duren. Sekarang kita tanam, kita pelihara itu tanaman, mungkin 5 tahun yang akan datang baru keluar buah. Itu yang disebut dengan addaba yu'addibu, mendidik. Sama ketika kita punya anak didik. Sekarang kita didik, tidak langsung kelihatan hari ini langsung berubah. Jangan berharap kita didik hari ini langsung kita mendapatkan hasilnya daripada pendidikan. Kapan kita akan dapat hasil buah dari pendidikan itu? Minimal 10 tahun yang akan datang. Ya, 10 tahun yang akan datang baru akan kelihatan kesolehan anak yang kita didik hari ini. Maka jangan berharap kalau kita mendidik hari ini langsung pengen melihat anak kita baik hari ini. Mustahil. Sama kita nanam duren. Hari ini kita nanam duren, langsung besok kita pengen metik buah duren. Bisa sih, tapi di kebun orang. ya, metik di kebun orang yang sudah 5 tahun dia nanam. Harus bayar. Masuk kebunnya bayar, pas metik timbang bayar. Ada begitu. Ya. Atau ke pasar. Jadi takdib itu tidak bisa langsung. Harus proses, baru nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, supaya hati kita itu tidak keras, adibhu bidzikri. Ajari hatimu, didik hatimu dengan zikir. Tapi jangan kita berharap begitu hari ini zikir langsung kita pengen mendapati hari ini hati kita langsung lembut. Itu maksud saya. Ya. Berproses. Ya, tetapi harus kita latih, kita didik. Ya. Secara bertahap, berkesinambungan terus-menerus. Ya. Berkesinambungan terus-menerus supaya hati kita dilatih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ketika saatnya Allah tumbuhkan buah daripada zikir itu, kita akan mendapati lembutnya hati kita. Kita akan mendapati lezatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita kembali bahwa Imam Hasan Al-Basri mengatakan adibhu bidzikri. Wa qala Makhul, berkata Imam Makhul, dzikrullahi shifaa'un wa dzikrun nasi da'un. Beliau mengatakan mengingat Allah itu adalah syifa. Mengingat Allah itu adalah penyembuh. Sedangkan banyak mengingat manusia itu adalah mendatangkan penyakit. Banyak ingat manusia itu datangkan penyakit. Banyak ingat Allah akan menjadi penyembuh. Nah, Masya Allah ya. Sedangkan kita ini lebih seringnya ingat manusia. Yang dibaca tentang manusia. Oh, berita tentang apa lagi? BBM naik, wah tambah pusing. Komentar menterinya, wah begini tambah pusing gitu. Dzikrun nasi
daun. Ingat manusia bikin hati tambah sakit. Atau yang diingat tetangga kita. Tetangga yang ini ngomongnya begini. Tetangga sebelah kanan ya, lisannya seperti ini. Yang diingat omongan dia yang nyakitin kita. Terus aja diingat-ingat. Sehingga kemudian muncul rasa benci kepada tetangga kita. Jadi ingat manusia, ingat omongannya, ingat apa saja tentang manusia itu akan mendatangkan penyakit. Sedangkan mengingat Allah akan mendatangkan kesembuhan. Nah, jadi bagaimana? Namanya hidup di dunia kan kita tidak lepas daripada mengingat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya. Artinya harus lebih banyak kita mengingat Allah ya daripada mengingat manusia. Ya, lupakan saja. Lupakan saja tentang orang. Ya. Tentang manusia kita lupakan, lalu perbanyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rajulun li Salman, kemudian berkata seseorang kepada Salman Al-Farisi. Kita kenal Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau usianya cukup panjang ya. Dan menjadi guru daripada manusia ya. Beliau menjadi guru daripada manusia setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata seseorang kepada Salman Al-Farisi, mereka bertanya ayyul a'mali afdal. Ya. Ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Faqala, kemudian Salman Al-Farisi berkata, amma taqra al-Quran, tidakkah kau baca Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar. Al-Quran berkata, Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah yang paling besar. Sungguh mengingat Allah itu adalah yang paling besar. Artinya amal yang paling utama, yang paling besar adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Masya Allah ya, ini sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Tirmidzi, dalam hadis At-Tirmidzi juga disebutkan, an Abdullah bin Yasar an Abdullah bin Bisr anna rajulan qala ya Rasulullah, dari Abdullah bin Bisr bahwa seseorang berkata, wahai Rasulullah, inna abwabal khairi katsira la astati'ul qiyami bikulliha, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak, aku tidak mampu melaksanakan semuanya. Jadi sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengakui bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan dan mendatangi semua pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu ada dalam pintu sedekah, ada dalam pintu puasa, ada dalam pintu tilawah Al-Quran, ada dalam pintu amar ma'ruf nahi munkar, ada dalam pintu berlapang dada, ada dalam pintu memaafkan, ada dalam pintu menahan hawa nafsu. Pintu kebaikan itu ada dalam pintu
Tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Pintu kebaikan itu ada dalam banyak hal. Ya. Ada dalam sholat, ada dalam zikir dan lain sebagainya. Nah, beliau ini seorang yang sudah tua di dalam satu riwayat, ya, usianya sudah lanjut, fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk jihad di jalan Allah, untuk pergi berperang, tidak kuat lagi untuk kerja fisik yang berat. Beliau datang kepada baginda Nabi SAW dan beliau mengatakan, inna abwabal khairi lakatsira wala astati'ul qiyami bikulliha. Sesungguhnya pintu kebaikan itu sangat banyak dan aku tidak mampu melaksanakan semuanya. Fa akhbirni bima syi'ta atasabbatu bihi wala tuksir alayya fa ansa. Maka beritahukanlah kepadaku dengan apa yang kau kehendaki, wahai Rasulullah, agar aku bisa menepati pintu kebaikan itu. Dan jangan kau memberitahuku terlalu banyak sehingga aku kemudian lupa. Subhanallah. Coba perhatikan kata-kata orang ini yang sangat luar biasa. Pengen sampai kepada kebaikan, ya. Kemudian beliau tahu diri tidak bisa melaksanakan banyak kebaikan itu karena keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan, keterbatasan finansial, dan beberapa keterbatasan. Kemudian beliau memohon kepada Nabi SAW supaya memfatwakan sesuatu yang dia mampu untuk melaksanakannya. Nah, ini adalah merupakan salah satu isyarat, ya, hikmah pelajaran bagi kita bahwa di dalam agama itu yang paling penting adalah sesuatu yang kita amalkan, bukan sesuatu yang kita ketahui. Percuma kita banyak tahu tapi yang diamalkan sedikit. Karena yang kita bawa bukan yang kita tahu, tapi yang kita bawa yang kita amalkan. Subhanallah, ya. Jadi orang itu kemudian mengatakan, ya, fa akhbirni bima syi'ta atasabbatu bihi. Yang aku bisa atasabbat, aku bisa tetap bisa melaksanakannya terus. Wala tuksir, jangan kau terlalu banyak memberitahu aku. Masya Allah, ya. Subhanallah. Fa ansa, kemudian aku akan lupa. Lalu banyak dikasih tahu nanti lupa, nggak sempat diamalkan. Qala, kemudian kata baginda Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillahi ta'ala. Hendaklah senantiasa lisanmu basah. Dengan apa basahnya? Dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan basah terus dengan gibah, di mana-mana membicarakan temannya, di mana-mana membicarakan orang lain. Namanya itu basah dengan gibah. Ya. Basah dengan gibah. Nah, jadi basahnya biasanya lisan itu basah kalau digerakkan. Ya. Banyak digerakkan dia basah. Digerakkan makan, digerakkan minum, digerakkan bicara menjadi basah. Kalau enggak digerakkan dia bahasanya seperti itu. Ini ungkapan, ya, supaya lisan kita senantiasa berzikir. Ya. Jadi itulah nasihat baginda Nabi SAW, hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa dawamu dzikri, kemudian dawam zikir, senantiasa berzikir, itu adalah taksiran li syuhudul abdi yaumal qiyamah, akan memperbanyak persaksian terhadap seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Jadi nanti seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi
ya, menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan di hari kiamat. Dan orang yang banyak zikir, ya, itu akan memperbanyak kesaksian bahwa kita di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, jam sekian, detik kesekian, menit kesekian, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan subhanallah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita beristighfar, kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dawamud dzikri taksiran li syuhudil abdi yaumil qiyamah, akan memperbanyak kesaksian seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Wa sababan listighalil abdi anil kalamil batil, dan menjadi sebab untuk menghindari seseorang dari kalam batil, dari pembicaraan, perbincangan yang batil. Kita akan terhindar dari pembicaraan yang batil. Minal ghibah, ya, dari ghibah, wan namimah, mengadu domba orang lain. Ya. Si A melaksanakan A, kita laporkan ke orang lain bahwa dia melaksanakan A plus, ada bumbunya. Dia melakukan B, kita laporkan B plus, dibumbui, sehingga kemudian orang itu dibenci oleh temannya. Itu namanya namimah. Namimah itu mengadu domba. Kalau dia melakukan A, kemudian kita bincangkan A persis seperti yang dia lakukan, itu namanya ghibah. Membicarakan kekurangan orang. Kejelekan, kekurangannya kita laporkan, kita bicarakan ke orang lain, itu namanya ghibah. Kalau persis yang kita bicarakan, ghibah. Kalau kita bumbui, kita tambahi, namanya namimah, sedang ngadu domba, berbicara tidak sesuai dengan fakta. Dan kebiasaannya, namanya pembicaraan itu tidak sama dengan yang dibicarakan. Ada pepatah mengatakan, ya, bahwa al-khobar, ya, berita itu tidak sama dengan fakta. Laisa kal haqiqah, berita tidak akan sama dengan fakta. Karena kalau berita sudah berpindah dari satu mulut ke mulut yang lain, pasti itu bertambah. Jadi berita itu pasti bertambah. Ya, kenyataannya A, nanti kalau sudah pindah ke seseorang akan menjadi A plus, pindah lagi A plus, pindah lagi bisa menjadi Z. Ujungnya bisa menjadi Z. Itu sudah menjadi hakikat daripada perpindahan berita. Perpindahan berita seperti itu. Maka jangan membicarakan keburukan, ya, kekurangan orang lain. Itu karena akan memanjang. Ya, semakin hebat ceritanya. Dan kalau nggak hebat, nggak enak didengar. Nah, begitu. Tetapi dosanya semakin hebat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, untuk menghentikan yang seperti ini, perbanyak zikir. Ya. Jadi sababan listighalil abdi anil kalamil batil, akan menjadi sebab kita terhindar dari sibuk dengan kata-kata yang batil. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghin. Lisan itu ada dua saja. Ada lisan yang zikir dan ada lisan yang lalai. Faman futiha lahu babudz dzikri, maka barang siapa yang dibukakan oleh Allah baginya pintu zikir. Jadi kalau sudah pintu zikir terbuka, mulai kita membaca Al-Qur'an, mulai kita baca subhanallah. Namanya dibuka pintu zikir. Mulai kita istighfar, astagfirullah. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu zikir, faqad futiha lahu babud dukhul 'ala Allah, maka telah dibukakan pintu untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Itu pintu masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk menuju keagungan Allah Subhanahu wa taala. Falyatatahhar, maka hendaklah dia bersuci, membersihkan diri. Wal yadkhul ala rabbih azza wa jalla, dan masuk ke dalam keagungan Rabbnya azza wa jalla. Yajid indahu ma yurid, maka dia akan mendapati apapun yang diinginkannya. Kalau sudah masuk kepada keagungan Allah, maka seseorang akan mendapati apapun yang diinginkan. Maka ada sebagian kaum sufi yang mentakdibkan zikir. Itu mereka melakukan suatu ritual tertentu. Dalam arti ketika mau melakukan zikir itu dia bersuci, membersihkan diri, dengan pakaian yang khusus, dengan wudhu dulu, di tempat yang khusus supaya tenang. Nah, sesekali kita harus seperti itu. Harus masuk kepada suasana kita mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat pada masa keemasan Islam, baginda Nabi SAW pernah menyebutkan akan adanya sekelompok manusia, sekelompok orang yang dikategorikan, disebut oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang ada dan pasukan yang ada pada saat itu adalah khairul jais, sebaik-baik pasukan, dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin setelah masa sahabat Nabi SAW. Dan yang beliau SAW sebutkan itu adalah yang menaklukkan Konstantinopel, yang menaklukkan Istanbul sekarang. Dan kita tahu semua dalam sejarah bahwa yang menaklukkan itu adalah Muhammad Al-Fatih, dan pasukannya adalah pasukan Janissary, pasukan yang dilatih khusus, pasukan kaum muslimin dari pasukannya Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu tradisi mereka yang paling menonjol itu adalah tradisi ibadah zikirnya yang sangat kuat. Zikirnya yang sangat kuat. Mereka punya halakoh-halakoh zikir. Mereka kemudian berzikir dengan zikir yang sangat luar biasa, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saat-saat mereka melakukan seperti itu, sehingga kekuatan daripada zikir itu melahirkan kekuatan jiwa yang sangat luar biasa dan kemampuan untuk taat melaksanakan perintah Allah, sehingga pasukan itu menjadi pasukan yang nyaris tak pernah meninggalkan sholat berjamaah seumur hidupnya. Nyaris tak pernah meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah, dan nyaris tak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kalau tentaranya sholat tahajud semua kan luar biasa. Itulah, dan mereka senantiasa membaca Al-Quran. Itulah pasukan terbaik yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal Muhammad Al-Fatihnya masih muda, usianya baru 21 tahun, masih seusia pengasuh. Pengasuh sekarang rata-rata, atau siapapun yang usianya segitu, usia 21 baru selesai dari pondok, zikirnya kebanyakan di HP. Kadang semalam suntuk, subuh ngantuk. Itulah kehebatan kaum muslimin akhir zaman. Masya Allah. Ini bukan rahasia. Sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Ketika dibebaskan pegang HP, semalam suntuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak siapapun termasuk anak ustadz, termasuk anak ustadz, ini yang di pondok bagaimana yang nggak pernah pondok. Masya Allah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi.
Ya, subuh gak bangun. Yang pernah mondok pun kalau sudah sibuk dengan HP, subuh kadang kadang lewat, berat. Ini tantangan kita hari ini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun bisa menaklukkan Konstantin, dan ketika gurunya, ya, guru beliau, guru beliau, guru spiritual beliau punya guru, ya, namanya Syamsuddin, ya, gurunya namanya Syamsuddin, ya. Beliau ketika menaklukkan Konstantinopel di hari Jumat mau sholat Jumat, maka Muhammad Al-Fatih mempersilahkan gurunya untuk menjadi khatib dan imam pada saat itu. Tapi beliau menolak. Beliau menolak dan beliau memerintahkan kepada muridnya, kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, supaya mengumumkan kepada semua manusia yang hadir, kepada semua tentara dan komandan, dan semua yang hadir dalam majelis itu, supaya yang menjadi imam, yang menjadi khatib pada saat itu adalah orang yang tak pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat 5 waktu, tak pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat rawatib, tak pernah seumur hidupnya meninggalkan tidak membaca Al-Quran dalam satu hari, dan tak pernah seumur hidupnya meninggalkan qiyamul lail walaupun 1 hari. Wah, berat. Maka diumumkan semuanya. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, silakan duduk. Banyak yang duduk. Siapa yang pokoknya di absen, diumumkan siapa yang tak pernah meninggalkan qiyamul sholat berjamaah. Hampir semuanya tidak ada yang duduk. Hampir semuanya tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ketika pas ditanya siapa yang tak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun satu malam, semua kemudian duduk. Semua pasukan pernah tidak sholat malam, walaupun mereka semuanya hampir sholat malam, tapi pernah tidak sholat. Kita pun tidak ada satupun di antara kita yang pernah tidak sholat malam. Pasti saja ada yang lewat, ya. Pasti ada yang lewat pernah enggak sholat malam. Tetapi ada satu orang yang tidak duduk dan memang tak pernah meninggalkan sholat malam sejak dari baligh sampai hari itu, tak pernah tidak sholat malam. Siapa beliau? Ternyata beliau adalah Muhammad Al-Fatih, dan beliaulah satu-satunya yang lulus, ya, dalam ibadahnya dengan tingkat keibadahan yang sangat luar biasa. Maka kemudian beliau ditunjuk sebagai khatib. Subhanallah, ya. Itulah yang disebut baginda Nabi SAW, ya, sultan, raja terbaik, ya. Sebaik-baik raja sejak zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, setelah para sahabat wafat sampai hari kiamat, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin, raja yang terbaik adalah Muhammad Al-Fatih, karena usia muda 21 tahun seperti itu. Bagaimana setelah tuanya, ya? Bagaimana setelah beliau tuanya? Subhanallah. Nah, jadi majelis rahimakumullah, ini sejarah yang ada, ya, yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan berzikir, keutamaan mengingat Allah. Allah berikan, ya, berikan kemuliaan kepada generasi akhir mutakhir, menjadi generasi yang paling baik, menjadi pasukan yang paling baik, menjadi pemimpin yang paling baik, menjadi umat yang paling baik. Itu karena kita tahu dalam sejarah sifat mereka, salah satu sifat mereka kuat berzikir, ya. Maka silakan dibaca dalam sejarah-sejarah tentang mereka seperti itu. Kalau kita tonton film kolosalnya tentang Turki Utsmani, itu syekhnya rata-rata mengajarkan
berzikir dengan zikir yang sangat luar biasa. Nah, itu seperti itu ya yang kita lihat di dalam sejarah. Nah, kita lanjutkan. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai. Jika ia menemukan Tuhannya, maka dia telah menemukan segala sesuatu. Kalau hati kita telah menemukan Allah, kita telah menemukan segala sesuatu. Wa in fatahu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu syai. Kalau kita tidak mendapati Allah azza wa jalla dalam hati kita, kita telah kehilangan segala sesuatu. Kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala sesuatu. Kalau kita telah menemukan Allah, kita telah menemukan segala sesuatu. Masya Allah ya. Jadi rahimakumullah. Nah, betapa sering kita kehilangan Allah dalam hati kita. Dalam keseharian kita kehilangan Allah. Bahkan kita sering dalam sholat pun kita tidak menemukan Allah. Kita kan sholat itu mau mengingat Allah kan. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kita ini Allahu Akbar sholat justru yang diingat ya, segala sesuatu. Segala sesuatunya selain Allah. Kunci yang tadi nggak ingat jadi ingat. Oh iya. Ingatnya lagi sholat, coba bayangkan, luar biasa. Ya, Masya Allah, pengalaman. Masya Allah ya. Jadi yang tidak diingat justru jadi ingat lagi sholat. Nah, jadi itunya setan ya. Setan menggoda kita dengan cara seperti itu. Maka kita harus mendapati Allah dalam sholat kita. Kita harus mendapati Allah dalam tilawah Al-Quran kita. Mendapati Allah dalam zikir kita ya. Barang siapa yang mendapati Allah, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Dan barang siapa yang dia tidak mendapati Allah, dia akan kehilangan segala sesuatu. Kemudian walidzikri anwa'un. Zikir ini ada bermacam-macam jenis-jenis daripada zikir. Minha zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa madhi wa sana alaihi. Di antaranya adalah mengingat namanya. Di antara zikir adalah mengingat nama Allah, mengingat sifatnya, memujinya, dan menyanjungnya. Ya, jadi mengingat nama, sifat, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. Ini namanya zikru asma'illahi azza wa jalla, menyebut nama Allah azza wa jalla. Wa minha al-khabar anillahi azza wa jalla. Kemudian termasuk zikir juga adalah berita dari Allah. Ya, berita tentang Allah, berita tentang Allah dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Bi ahkam asma wa sifatihi. Dengan hukum-hukum dari Allah, nama-nama dan sifat. Maka ketika menyebutkan hukum halal haram itu zikir. Menyebutkan bahwa Allah mengatakan bahwa ya mencuri itu haram. Bahwa khamr itu haram. Itu zikir. Menyebutkan hukum-hukum agama, mengajarkan hukum-hukum apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an itu zikir. Maka ta'lim termasuk zikir. Majlis ta'lim termasuk majlis zikir. Kemudian kita kumpul, kita sama-sama menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar bareng-bareng seperti itu juga termasuk majlis zikir. Karena zikir itu bisa zikir asma'illah, juga bisa al-khabar anillah, menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nahu Allah azza wa jalla yasma' aswat ibadi, seperti menjelaskan bahwa Allah mendengar suara hambanya. Wa yara harakatahu, Allah melihat gerakan setiap hambanya, perbuatannya. Kemudian selanjutnya wa minha dzikru
al-amru wan nahyi. Kemudian termasuk zikir juga adalah menyebutkan perintah dan larangan. Menyebutkan dan menyampaikan perintah dan oh ini haram. Oh ini diperintahkan oleh Allah. Itu zikir. Menjelaskan perintah dan larangan itu zikir. Namanya zikrul amri wan nahyi. Ya, menyebutkan tentang mengingat perintah dan mengingat larangan. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan yang salah kemudian diingatkan dengan larangan dari Allah. Ya akhi haram. Ya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir namanya. Mengingat Allah, mengingat larangan Allah. Ketika dia melakukan kemudian dikatakan ini diperintahkan oleh Allah. Ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat terhadap perintah Allah. Itu adalah bagian daripada zikir. Jadi zikir tidak mutlak mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, bukan itu saja. Ingat perintah, ingat larangan, itu bagian daripada zikir. Ya, ka'an taqulu, seperti kau mengucapkan innallaha azza wa jalla amara bikadza wa nahaa kadza, seperti kita mengucapkan sungguhnya Allah memerintahkan demikian, sesungguhnya Allah melarang demikian. Itu adalah zikir. Jadi sekali lagi zikir 3 macam. Zikir adalah dengan menyebut. Yang kedua zikir ya menghabarkan tentang Allah. Kemudian ketiga zikir memberitahu tentang perintah dan larangan. Semua perintah dan larangan itu semua hukum syariat. Hukum syariat itu ada 2 saja, perintah dan larangan. Ya. Perintah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada 2, ada yang makruh, ada haram. Kemudian wa min zikrihi, dan juga termasuk zikir. Ini tadi yang ketiga, ini yang keempat. Termasuk zikir mengingat Allah Ta'ala ada zikru alaihi wa ihsanihi. Termasuk zikir adalah mengingat nikmat. Nah, mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita telah diberi hidayah Islam. Kita mengingat nikmat hidayah. Alhamdulillah kita sudah dikaruniai anak pemberian dari Allah. Ya, itu kita zikir nih. Alhamdulillah kita sudah diberi suami. Punya suami, punya istri, itu nikmat dari Allah Subhanahu. Setelah makan alhamdulillah kita bisa makan. Makanan ini dari Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ingat nikmat dari Allah termasuk zikir. Ya. Setelah minum alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku minum. Jadi mengingat nikmat adalah zikir. Ya. Mengingat nikmat dan ihsan Allah, kebaikan Allah kepada kita. Kita ingat apa yang telah Allah kabulkan dari doa, apa yang Allah berikan dari pemberian-pemberian kepada kita, itu harus sering kita mengingatnya. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wadkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdhalu dzikri, dan zikir yang paling agung, yang paling utama. Yang kelima ini zikir yang paling utama. Dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa dzalika litadammunihi li adwiyatil qalbi wa ilajihi, karena mencakup Al-Quran itu ya mencakup obat dan kesembuhan terhadap hati. Al-Quran itu adwiyatul qalbi wa ilaji min jamil amr, semua penyakit.
Jadi obat apa istilahnya itu, kalau kita berobat ke dokter, kalau penyakitnya masih bingung biasanya dikasih obat sapu jagat. Obat sapu jagat itu ada 3 macam. Paracetamol, antibiotik, ya, antibiotik itu apa? Amoxicillin. Paracetamol, amoxicillin, sama anti nyeri. Ya. Nah, itu namanya obat sapu jagat. Jadi kalau bingung, dokter itu masih bingung ini penyakitnya apa, kalau mau dites darah itu ini harus ke rumah sakit itu ini. Pokoknya dikasih obat sapu jagat. Sakit itu amoxicillin juga. Sakit ini bengek, semuanya obatnya amoxicillin. Iya kan? Ya. Coba aja kita berobat, pasti itu ada. Namanya obat sapu jagat. Nah, penyakit hati, obat sapu jagatnya baca Al-Quran. Subhanallah. Jadi baca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama dan menjadi obat sapu jagat. Ya, ada kalau dispesialisasikan, dikhususkan, masing-masing orang kan penyakitnya beda-beda. Ada orang yang penyakit utama dalam dirinya adalah sombong. Penyakit bawaannya sombong. Pokoknya itu yang paling dominan. Ya, itu terapinya khusus, obat sapu jagatnya baca Al-Quran, tapi ada terapi khusus bagaimana meninggalkan sombong. Harus ditakdib dengan perbuatan, dengan latihan-latihan supaya dia tidak sombong. Nah, ada latihan-latihannya supaya dia meninggalkan togo. Ya, dicemplungin di empang. Ya, kalau di Hidayatullah begitu, ditese. Dihilangkan semua atribut kesombongannya. Suruh kerja bareng dengan orang yang nggak sekolah sama sekali. Kalau kesombongannya karena ilmu. Suruh bareng kerja dengan orang yang nggak pernah sekolah. Jangan dikasih dasi, jangan dikasih AC, jangan dikasih jabatan. Copot semua jabatannya, suruh kerja bawahan. Itu cara menghilangkan sombong. Kalau udah penyakitnya dasarnya sombong, habis itu kasih jabatan, kasih fasilitas, sombongnya semakin tinggi. Namanya nggak mendidik. Nah, di Hidayah itu ada yang seperti itu, cara menghilangkan sombong. Ada terapi, tidak bisa dengan satu macam jenis obat. Sama dengan penyakit kita ada penyakit obat sapu jagat, tapi juga ada penyakit harus obat khusus. Masing kita kan masing beda-beda penyakitnya. Ada penyakitnya di syahwat, ada penyakitnya di sombong, ada penyakitnya di susah baca Quran, ada penyakitnya susah qiyamul lail, ada penyakitnya di dengki, pokoknya bawaannya dengki saja. Ada penyakit bawaan utamanya nggak mau maafin kesalahan orang lain. Itu penyakit. Harus ada terapinya, beda masing-masing beda. Ada orang bisa memaafkan semua kesalahan, tapi dia penyakitnya ada lain lagi penyakitnya. Jadi masing-masing kita ini punya penyakit khusus yang harus kita ketahui. Maka hasibu anfusakum. Kita harus mendiagnosa diri kita. Kira-kira penyakit kita ini yang paling dominan di hati kita itu apa? Itu harus didiagnosa, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akut nanti tahu-tahu sudah kronis. Kalau sudah kronis, summa qasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Kalau sudah keras hati, susah, karakter istilahnya ya. Sudah jadi karakter. Sudah menjadi sifat bawaannya kayak susah banget itu ngerubahnya. Maka senantiasa kita tahu diri ya. Untuk tahu diri kita harus koreksi diri. Kira-kira apa penyakit kita ini? Kalau kita tidak bisa membuka diri kita, ya, kita harus minta kepada orang lain untuk melihat apa kekurangan kita. Ya, minta kepada orang yang lebih alim dari kita, yang lebih paham dari kita, supaya dia dan dekat dengan kita, supaya dia membukakan apa kekurangan utama kita, penyakit yang ada dalam hati kita, kan bisa kebaca. Kadang ya kesalahan segede gajah
tapi ada di pelupuk mata tidak kelihatan. Tapi kesalahan kecil walaupun tempat jauh bisa dilihat. Nggak kelihatan karena sudah nutup mata, udah nggak kelihatan. Padahal itu punya kita. Maka untuk bisa ngelihatnya, minta orang lain supaya ngelihat. Ada gajah di depan mata kita, bisa dilihat oleh orang lain, tapi kita nggak bisa lihat karena sudah tutup. Kalau sudah ketutup begitu, minta orang lain untuk ngelihat, teman kita, orang yang kita dekat dengan kita atau siapa, supaya ngelihat kita. Karena kadang kita tidak bisa ngelihat kesalahan diri, kadang begitu. Ya. Jadi maka sebaik-baik teman itu yang bisa menasehati kita, ya. Yang bisa ngasih nasihat, ngasih tahu kesalahan kita ini apa, kekurangan kita itu apa, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Jadi afdhalul dzikri tilawatul Quran, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, wa dzalika li tadammunihi li adwiyatil qalbi wa ilaji min jamil amrad. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifa' yang menjadi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa amradul qalbi, dan sakit penyakit dalam hati itu kalau dikonklusikan, ya, banyak penyakit dalam hati, tapi kalau dikonklusikan, kalau disingkatkan semuanya ada dua, ya. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Wal Quran syifa'ul linnau'aini, sedangkan Quran ada penyembuh terhadap syubhat dan syahwat, dua jenis ini. Fafi minal bayinat wal barahin al qati'ah. Di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan, argumentasi yang memutus, yang menjelaskan antara hak dan batil. Maka dengannya akan hilang penyakit syubhat, samar, penyakit kesamaran. Ya. Al-mufidatul lil ilmi, yang memberikan faidah terhadap ilmu. Wat tasawwur, dan gambaran. Wal idrak, dan pengetahuan. Bihaitsu yara al-asya' ala mahiyya, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan apa adanya. Bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan fakta. Yang benar kita lihat benar, yang salah kita lihat salah. Yang hak kita bisa lihat hak, yang batil kita bisa lihat batil. Itu hanya bisa dengan Al-Quran. Seseorang jika jiwanya, pikirannya, otaknya tercelup dengan Al-Quran, maka dia bisa melihat, bisa menilai apapun yang datang di hadapannya. Jika benar, bisa dia lihat benar. Jika batil, bisa lihat batil. Permasalahan utama dalam kehidupan ini, karena manusia tidak bisa melihat yang batil sebagai kebatilan, tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Karena kadang kebenaran dihiasi dengan kebatilan, dan kebatilan dihiasi dengan kebenaran. Itulah yang disebut dengan penyakit syubhat. Kalau sudah samar syubhat, maka sulit untuk bisa melihat niat seseorang. Orang ini datang niatnya baik atau buruk. Pembicaraannya akan menyelamatkan kita atau menyesatkan kita. Orang yang jiwanya tercelup Al-Quran, begitu orang ngomong saja sudah tahu bahwa yang dibawa adalah kebaikan. Dia bukan akan menipu kita dan tidak akan menyesatkan kita, membawa kita ke dalam api neraka. Tapi kalau tidak tercelup dengan Al-Quran, kelihatan orangnya baik, ternyata ya ngajak korupsi. Ternyata nyeret dia ke dalam api neraka jahanam. Seperti itu.
karena tidak tercelup dengan Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian faman darasal Qur'an wa khalata qalbahu, siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan khalata qalbahu, mencelup hatinya dengan Al-Qur'an, telah mencampuri hatinya dengan Al-Qur'an, absaral haq wal batil, dia bisa melihat hak dan wa mayyaza bainahuma, dan bisa memisahkan antara keduanya. Kama yumayyizu bi ainihi bainal laili wan nahar, sebagaimana dia bisa memisahkan dengan mata telanjangnya mana siang mana malam. Masya Allah. Jelaskan orang yang sehat, kalau malam hari ini siang atau malam, dia bilang siang. Ini siang atau malam, dia bilang kalau malam, dia akan bilang malam. Ya. Wa amma shifa'u limaradis syahwat, adapun untuk penyakit syahwatnya, penyembuhnya, dzalika bima fi minal hikmah wal mau'izah, dengan membaca hikmah dan mau'izah yang ada di dalam Al-Qur'an. Pelajaran-pelajaran, tuntunan, cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu akan menghilangkan penyakit syahwat. Ya, yang ada dorongan hawa nafsu dan syahwatnya yang ada dalam dirinya. Demikian majelis rahimakumullah, ya, tentang jenis-jenis zikir. Bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Dan kemudian 3-4 jenis yang sebelumnya tadi. Demikian wallahu a'lam, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, masih bab tentang zikir. Ya, insyaallah kita selanjutnya selanjutnya adalah tentang bab yang lainnya, masih tentang dawaul qalbi atau qutul qalbi, makanan hati dan penyembuh daripada hati. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata yaumil qiyamah. Tatim bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.